Diduga akibat korsleting listrik dari bagian mesin, sebuah angkutan kota atau angkot ludes terbakar saat berhenti di lampu merah di Jalan Sudirman, Kota Bogor, Jawa Barat pada Sabtu malam. Kobaran api dengan cepat membakar seluruh badan mobil angkot jurusan Pasar Anyar Citerep. Api yang terus membesar membuat para pengendara yang melintas di lokasi panik. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 25 menit kemudian setelah mengerahkan 3 unit mobil damkar ke lokasi. Kebakaran ini diduga akibat percikan api yang berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin. Beruntung saat kejadian, angkot ini dalam keadaan tak berpenumpang. Api itu timbul dari mesin, Pak. Dari mesin ya. Itu pas lagi jalan sudah ngebul atau emang gimana? Pas posisi lagi berhenti, pas lampu merah, tiba-tiba menimbulkan itu aja asap banyak banget. Menjelaskan bahwa dari bawah mesin muncul timbul asap. Dia berusaha keluar dari kendaraan angkot, langsung mencari air lah untuk memadamkan, tapi ternyata tiba-tiba langsung timbul api besar. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena sang sopir langsung keluar menyelamatkan diri. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Puluhan warga menyaksikan asap yang membumbung tinggi saat terjadi kebakaran di pabrik daur ulang plastik di Jalan Raya Pasuruan Malang, di Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kobaran api terus membesar di dalam material bangunan dan membuat beberapa bangunan roboh. Warga turut membantu melakukan pemadaman api menggunakan mesin pompa. Namun sayang, kencangnya angin membuat api cepat membesar dan menghanguskan pabrik serta sempat merambat kedua rumah warga. Warga pun sangat khawatir dengan besarnya api ini yang semakin melebar ke rumah-rumah lainnya. Karena dekat pemukiman ya? Karena pemukimannya khawatir kalau merembet ke rumah-rumah warga itu. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 6 mobil PMK dari BPBD Kabupaten Pasuruan dan swasta diterjunkan untuk memadamkan kobaran api. Dugaan sementara, peristiwa ini terjadi akibat korsleting listrik. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Kita awali informasi iNews pagi hari ini. Pemirsa, seorang pria bersenjata tajam mengamuk dan menampar polisi di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Usai berhasil diamankan ke Polsek Pulau Gadung, pelaku diketahui positif menggunakan narkoba jenis sabu. Seorang pria mengamuk di tengah jalan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur sambil mengancam pengendara mobil dan motor dengan senjata tajam. Petugas polisi yang melintas memujuk pelaku agar tidak membuat onar. Pegang saja, Bro. Pelaku yang semula nampak mau dibujuk namun tiba-tiba menampar polisi. Polisi pun akhirnya melumpuhkan pelaku dan langsung dibantu oleh petugas TNI, PPSU, dan Pol PP yang sebelumnya sudah membujuk pelaku. Diketahui kejadian bermula saat pelaku mengendarai mobil dan sampai di lokasi mobilnya mogok. Pelaku tiba-tiba keluar sambil membawa senjata tajam dan mengancam tukang parkir dan pengendara lainnya. Pelaku kemudian diamankan ke Polsek Pulau Gadung dengan barang bukti senjata tajam. Dari hasil tes urin, pelaku diketahui positif narkoba jenis sabu. Masyarakat itu yang ngamuk, ya ternyata memang ada unsurnya mereka itu mobilnya pertama itu mogok. Begitu mogok, ya belakangnya kan mau jalan nggak bisa, dipaksa dari belakang. Akhirnya dia emosi, begitu emosi kepada yang sudah di belakang jatuhnya empat golok. Akhirnya dia ditaruh goloknya. Setelah itu dia ada petugas PPSU ya akan membantu mendorong mobil. Padahal petugas itu diancam juga. Kita tes urin, ternyata yang bersangkutan ini positif menggunakan sabu-sabu. Ya. Karena mereka masih memberontak dan teriak-teriak, akhirnya kita bawa ke rumah sakit Kramat Jati untuk penanganan lanjut. Selain dilakukan tes urin, polisi juga memeriksa kejiwaan pelaku ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Vokalis band Republik Ruri alami kecelakaan tunggal setelah moge yang dikendarainya menabrak batu di kawasan Ciamis, Jawa Barat. Kecelakaan tunggal terjadi ketika motor gede tersebut melaju dari arah Ciamis menuju Pangandaran. Inilah video amatir yang merekam detik-detik evakuasi pengendara motor gede pasca kecelakaan menabrak batu besar di Jalan Raya Cijengjing, Ciamis, Jawa Barat, Jumat kemarin. Tampak korban terkapar di pekarangan rumah warga. Beberapa orang berjaket terlihat menghampiri korban lalu mengevakuasi ke mobil pickup. Sementara moge terlihat rusak namun dalam kondisi mesin masih menyala. Belakangan diketahui pengendara moge tersebut adalah Ruri, vokalis band Republik. Menurut saksi mata, kecelakaan tunggal terjadi ketika moge melaju dari arah Ciamis menuju Pangandaran. Saat berada di jalan tikungan Jalan Raya Cijengjing, moge tiba-tiba oleng ke kiri hingga akhirnya menabrak tumpukan batu besar. Bahkan korban sempat terpental hingga 2 meter. 6 motor, itu motornya ada motor polisi juga? Ada motor polisi. Itu kondisi orangnya gimana di sini, Bu? Sadar nggak lagi itu? Sadar. Tapi kelihatan ada luka? Katanya luka dalam. Luka dalam. Pakai helm? Pakai helm. Itu motor apa sih, Bu? Moge. Korban sempat dirawat di salah satu rumah sakit di Ciamis. Namun karena kondisi korban mengalami luka yang cukup serius, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Diduga korban tidak hafal medan jalan raya sehingga mengalami kecelakaan tunggal dan membentur batu besar di tepi jalan. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim iNews melaporkan. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,9 mengguncang Kabupaten Gianyar, Bali Sabtu pagi. Gempa terasa kuat dirasakan warga, namun BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. Warga Kabupaten Gianyar, Bali merasakan guncangan yang cukup kuat saat gempa bermagnitudo 4,9 melanda kawasan ini. Sejumlah bangunan rumah dan fasilitas umum pun rusak akibat gempa. Pusat gempa berada di dekat Desa Sidan, Kabupaten Gianyar, dan terasa di sejumlah daerah. Warga pun sempat panik dan menyelamatkan diri. Tadi getarnya di sini keras ya? Nih, keras. Ada bangunan yang rusak Bu, di sini? Ada. Tapi nih kok? Di sudut gentengnya itu jatuh, sama ada genteng yang bergeser. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut gempa ini tidak berpotensi tsunami. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat iNews melaporkan. Peristiwa kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Gang Sempit, Jalan Sulaiman Palmerah, Jakarta Barat. Kobaran api yang besar membakar sebuah rumah warga dan rumah yang dijadikan kos-kosan. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dan warga berjibaku memadamkan kobaran api. Hembusan angin kencang membuat api dengan cepat membakar habis 2 bangunan tersebut. Kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik ini mengakibatkan 2 rumah warga dan 8 kamar kos ludes terbakar api. Rumah tinggal, ada kos-kosan, 3 bangunan tadi saya sebutin. 3 bangunan, tapi ada sekitar berapa kamar? Sekitar 8 kamar, Pak. Alhamdulillah nggak ada. Sebanyak 14 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dan Jakarta Pusat dikerahkan ke lokasi. Akibat peristiwa kebakaran, kerugian materi ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Inilah suasana kepanikan warga saat api dan asap mengumpul hebat dari rumah kontrakan di Jalan Mangga, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara.
Mengetahui hal tersebut, pihak depot pengisian BBM Pertamina langsung turun ke lokasi kejadian bersama warga berusaha padamkan api. Hal ini dilakukan karena lokasi kebakaran berdekatan dengan objek vital tersebut. Diketahui api berasal dari salah satu rumah kontrakan yang ditinggal penghuninya bekerja. Ada 4 rumah yang terbakar, rumah kelima itu separuh dia. Ada korban jiwa? Nggak ada, karena yang punya rumah yang terbakar itu, yang kebakaran pendek infonya, itu sedang terjadi ya. Jadi nggak ada, kosong rumahnya. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kini kasus kebakaran tersebut masih ditangani pihak kepolisian. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Seorang santri di Kampar, Riau menjadi korban perundungan yang dilakukan kakak kelasnya. Korban kini trauma hingga depresi. Setelah dirundung kakak kelasnya, FA tidak mau lagi kembali ke pondok pesantren karena trauma berat. Sejak kejadian itu, korban hanya berdiam diri di rumah orang tuanya di daerah Danau Bingkuang, Tambang, Kampar, Riau. Perundungan terjadi Juli lalu dan sempat viral di media sosial. Korban dianiaya 10 kakak kelasnya karena ditegur saat memainkan tirai masjid pesantren. Seperti apa? Iya, dia sering melamun, kadang nggak tahu kan Pak, teriak-teriak sendiri gitu, dipukul-pukulnya kepalanya kan Pak. Terus kadang kemarin kan diginikannya pisau di tangannya Pak. Itu kan untung ada CCTV, kalau nggak ada CCTV nggak akan tahu orang kan Pak, dibilangnya saya berbohong. Namun berbeda dengan pihak Pondok Pesantren Darul Quran Kariman yang membantah adanya perundungan. Yang terjadi selama ini adalah konseling yang sifatnya memberi nasihat. Penganiayaan tidak ada, perkelahian tidak ada. Tapi senior memukul junior itu apakah bukan penganiayaan? Nah, itu memberikan pendidikan karena adiknya orang sholat, dia melawan, dia keluar, dia melompat, dia mengganggu. Bukan berkelahi. Kalau berkelahi itu berarti dibenarkan ya Pak? Sementara itu, semakin maraknya perundungan di lingkungan sekolah dan pesantren membuat polisi kini giat mengedukasi siswa dan guru. Melalui Rumah Sakit Pusdokes Polri, diadakan program official hospital untuk mengantisipasi perundungan. Para santri dan staf pengajar diberi pengertian dan dampak negatif dari perundungan. Tujuannya adalah tentunya untuk peningkatan kemampuan memahami bullying secara lebih komprehensif. Selama ini bullying ditangani dengan pos-pos pengaduan dan lain sebagainya. Kita berharap justru kalau dimulai dari dalam, dari para pengajarnya sendiri, dari siswanya, dari keluarganya, dengan metode official hospital, perlibatan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, penanganan ini jauh lebih komprehensif karena bersifat dari hulu, sehingga kita menanganinya jauh sebelum terjadi bullying. Polri berharap dengan edukasi di lingkungan sekolah, kejadian perundungan bisa hilang agar tidak ada lagi yang menjadi korban baik secara fisik maupun mental. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan iNews Pagi, pemirsa. Unjuk rasa massa di depan pabrik Kanebo di Cileles, Lebak, Banten berlangsung ricuh. Massa bahkan merusak fasilitas pabrik yang dijaga ketat oleh aparat keamanan. Unjuk rasa massa di depan pabrik Kanebo Cileles, Lebak, Banten sempat berlangsung ricuh. Massa bahkan merusak fasilitas milik pabrik dengan merusak pintu gerbang yang dijaga ketat aparat kepolisian. Unjuk rasa ini dilatar belakangi tudingan warga terhadap pabrik yang mengeluarkan limbah bahan kimia beracun hingga mengakibatkan sungai Ciujung tercemar dan membuat ikan-ikan kecil yang menjadi sumber mata pencarian warga sekitar mati mendadak. Yang saya mau air Ciujung itu kembali jernih, biar bisa dipakai lagi. Anak-anak kecil pada menangis Pak. Kapan kita mandi kecai? Sementara itu pihak pabrik menyebut dugaan pencemaran pabrik ke sungai masih dikaji pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, Banten. Tindak lanjut yang akan kami lakukan, yang pertama kami masih menunggu rekomendasi dari Dinas LH. Yang kedua berkomunikasi dengan masyarakat terkait dengan kedepannya, kemudian menjalin komunikasi baik dengan teman-teman pegiat sosial. Warga berharap pihak perusahaan mau bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan.
Pihak perusahaan juga diminta untuk memberikan bantuan air bersih karena air sungai sudah tidak lagi bisa dipergunakan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno belusukan ke kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Rano menerima curhatan warga mulai dari soal air pam yang bau hingga masalah sertifikat tanah. Ini kenapa kepalanya? Warga Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat menyambut kedatangan Baca Wagub Jakarta Rano Karno di pemukiman mereka. Sejumlah warga berebut untuk berfoto bersama pemeran Sidul dalam serial Sidul Anak Sekolahan ini. Rano yang didampingi sejumlah politisi PDI Perjuangan juga berbincang bersama warga dan menyerap aspirasi warga. Rano kemudian menerima curhatan warga, mulai dari soal air pam yang bau hingga masalah sertifikat tanah. Sementara itu, Maudy Kusnaidi alias Zainab yang sempat dinyatakan masuk tim pemenangan paslon Pramono Rano di Pilkada Jakarta ternyata dikabarkan mundur. Mundurnya Zainab ini dikarenakan harus mendampingi suaminya yang sakit. Ini kenapa kepalanya? Pemeran-pemeran di film Sidul Anak Sekolahan sempat dinyatakan akan membantu tim pemenangan paslon Pramono Rano di Pilkada Jakarta. Akan tetapi, kabar terbaru, pemeran Zainab Maudy Kusnaidi dinyatakan mundur. Rano Karno menjelaskan mundurnya Maudy alias Zainab karena harus mendampingi suaminya yang sedang sakit. Jadi Zainab ini baru pulang dari Eropa. Suami tercinta kepleset. Sehingga sekarang digips. Kemarin saya nelpon, dia lagi di rumah sakit di Bali. Dia waktu di Jerman sudah berobat, tapi sekarang mungkin bisa dilihat di IG-nya Mbak Maudy itu. Jadi gini Bang, satu, saya juga tahu, Zainab kan di Bali, tinggal di Bali. Nggak mungkin dia bisa daily di sini. Kedua, dia masih ada syuting. Ketiga yang berat, ya suami tercinta yang nggak bisa ditinggal. Pasti Sidul ditinggal. Makanya itu gue bilang sama dia, Nap, lo tenang aja Nap. Enggak ada lo, ada Sarah, gue bilang. Tapi prinsip, Zainab siap bantu. Sejumlah kegiatan silaturahmi dilakukan paslon Pramono Rano sebelum menuju kontestasi Pilkada Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno bersilaturahmi ke kediaman Ketua Umum Forum Betawi Rempuk di Jakarta Timur. Dalam kunjungannya, Rano Karno meminta dukungan dalam Pilkada Jakarta. Rano Karno, bakal calon wakil gubernur Jakarta bersilaturahim ke kediaman Ketua Umum Forum Betawi Rempuk di daerah Cakung, Jakarta Timur, Jumat siang. Dalam kunjungannya, Rano bersama Ketua Umum FBR Kiai Haji Lutfi Hakim melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Tak hanya itu, mereka juga makan siang bersama. Pertemuan ini bertujuan untuk menjalin silaturahim dan meminta restu terkait dirinya yang maju dalam Pilkada Jakarta. Alhamdulillah hari ini saya sholat Jumat di Cakung. Kebetulan memang udah dari hari apa saya telepon Pak Kiai saya mau silaturahim ah. Ya udah dulu kalau gitu Jumatannya sekalian pulang lu makan jengkol. Jadi iya mungkin orang melihat saya sama Pak Kiai baru ketemu. Memang baru ketemu tapi secara prinsip udah kenal jauh lama. Cuman kemarin kan 11 tahun saya ditugasin di kampung lain. Makanya sekarang saya bilang, "Cing, gue ditugasin di kampung sendiri nih. Lu bantuin gua." Iya, gue bantuin dulu, tapi gue nggak janji. Ya kan begitu, makanya gue lagi rayu nih. Sementara itu, pihak FBR masih belum bisa memberikan keterangan seperti apa bentuk dukungan yang akan mereka berikan. Sementara ini kita belum bisa menyampaikan dukungannya bagaimana, karena ada mekanismenya di FBR. Sebagai orang Betawi, saya berharap dia membawa aspirasi masyarakat Betawi, karena Jakarta bukan lagi ibu kota. Jadi kalau dulu selalu dengan dalih karena ibu kota sehingga hak-hak orang Betawi dikesampingkan. Tapi saya berharap setelah bukan lagi ibu kota, hak-hak orang Betawi sebagai masyarakat inti Jakarta diperhatikan. Diketahui sebelumnya, Rano Karno yang berpasangan dengan Pramono Anung telah melakukan kunjungan ke beberapa mantan gubernur Jakarta seperti Fauzi Bowo dan Sutioso. Dari Jakarta, Laura Syafika, Seto Pratomo, iNews melaporkan.
Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil berkunjung ke acara Badan Musyawarah Betawi di Jatinegara, Jakarta Timur. RK yakin pengalamannya sebagai pemimpin daerah selama 10 tahun menjadi bekal yang baik untuk memimpin Jakarta. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyambangi markas Badan Musyawarah Betawi di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat malam. Dalam kesempatan ini, RK menyampaikan keunggulannya dibandingkan calon lain dalam Pilkada Jakarta. Salah satunya soal pengalamannya 2 kali memimpin daerah yang dapat menjadi bekal yang baik untuk memimpin Jakarta. Saya sudah 10 tahun pernah menjadi wali kota gubernur, selalu mengedepankan yang namanya identitas. Termasuk ada pendidikan karakter berbasis budaya dulu ya, di Jawa Barat. Hal yang sama insya Allah akan kita lakukan dalam bentuk pendidikan masyarakat, sekolah maupun ekspresi visual. Ada arsitekturnya, ada ekspresi keseniannya, dan lain-lain. Dalam pertemuan ini, RK juga mendapat rekomendasi dari Bamus Betawi untuk membangun dan melestarikan budaya Betawi jika ia terpilih sebagai Gubernur Jakarta. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Di akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo akan berkantor di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur hingga 19 Oktober mendatang. Hal ini diungkapkan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono usai melakukan pekan grebek sampah di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Oleh Pemda sampai tanggal Sebelumnya Presiden Jokowi telah berkantor selama 3 hari di IKN pada akhir Juli. Heru Budi mengatakan telah melakukan sejumlah persiapan di Ibu Kota Nusantara untuk Presiden Jokowi berkantor. Dirinya mengatakan fasilitas yang disiapkan sudah cukup lengkap. Selain itu, sejumlah pegawai Setpres sudah berada di IKN sejak kemarin untuk membantu kegiatan Presiden. Selain berkantor, Jokowi akan ada kegiatan rapat dan kunjungan kerja dari IKN ke kota lain. Yang pertama adalah dinamika kegiatan Bapak Presiden cukup padat, tidak hanya di beliau di IKN, tetapi masih ada jadwal untuk kunjungan kerja ke daerah lain. Dan tadi ditanya kesiapannya adalah kami sekretariat Presiden sudah berada di sana full untuk membantu kegiatan Bapak Presiden di sana, termasuk kementerian lain, dan ada agenda-agenda lain yang akan disiapkan oleh. Pemirsa, penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Wirakarya dari Presiden Republik Indonesia diberikan kepada seseorang yang berjasa meningkatkan kemajuan UMKM pada acara Puncak Hari UMKM Nasional 2024 di Palembang. Penghargaan tanda kehormatan Satya Lencana Wirakarya diserahkan langsung Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki kepada Wali Kota Eva Dwiana pada Puncak Hari UMKM Nasional 2024 yang digelar di Dining Hall Jakabaring Sport City, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Penghargaan ini tidak lepas dari peran Wali Kota Eva dalam mengembangkan UMKM di Bandar Lampung, sehingga jasa dan dharma baktinya kepada negara dapat dijadikan teladan. Eva Dwiana menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat Kota Bandar Lampung. Eva juga menyatakan penghargaan didedikasikan kepada seluruh pelaku penggiat usaha dan UMKM di Kota Bandar Lampung. Alhamdulillah ini untuk warga Bandar Lampung dan penggiat usaha yang ada di Bandar Lampung, juga untuk teman-teman pemerintah Kota Bandar Lampung. Harapan saya dengan kita mendapatkan Satya Lencana ini, berikan yang terbaik untuk produk-produk UMKM yang ada di Bandar Lampung. Puncak Hari UMKM Nasional 2024 yang berlangsung tanggal 5 hingga 8 September 2024 dengan mengusung tema UMKM Maju Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas dibuka langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Mas Duki. Peserta Puncak Hari UMKM Nasional 2024 ini terdiri dari kementerian dan lembaga-lembaga terkait, dinas tingkat provinsi, kabupaten sekota Indonesia, serta BUMN dan BUMD. Selain itu, acara ini juga diikuti perusahaan swasta nasional dan pelaku UMKM nasional dan lokal. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ruslan AR, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Bagi Anda yang sedang berlibur ke Bali, kini dapat mengunjungi sebuah restoran dengan nuansa Mediterania. Selain nuansa yang unik, restoran juga menyajikan hidangan yang lezat dan sehat. Berada di bawah tebing yang menghadap Samudra Hindia, Elara Seaside Lounge and Bar menyajikan pengalaman kuliner yang berbeda dengan restoran berkonsep Mediterranean lainnya di Bali.
Menu yang disajikan lebih menonjolkan Mediterania klasik yang fokus pada makanan sehat dan masakan yang bergizi serta beraroma. Di tempat ini wisatawan dapat menikmati hidangan sehat seperti daging domba panggang yang direndam selama 12 jam dengan chimichurri, buncis, crumble, tahini, hingga bubur yogurt. Sambil menikmati suasana matahari terbenam di dalam ruangan yang berkonsep keindahan Yunani maupun area luar ruangan yang dilengkapi dengan kolam renang. Restoran kami berkonsep Mediterranean namun spesifik di daerah selatan Mediterranean. Jadi dari area South of Turkey, South of Italy, dan juga Greek, itu spesifik sekali areanya itu hanya dari negara-negara tersebut. Kami spesifik sekali ingin menonjolkan kemampuan dari tim kami yang ada di sini. Walaupun memang resepinya itu berasal dari negara-negara tersebut di Mediterranean, namun bahan baku yang kami gunakan itu 100% berasal dari Bali. Menyu dan skala menyu yang disajikan sangat cocok karena market yang mereka sasar adalah tamu-tamu mancanegara yang notabene sudah mengenal dari sisi Mediterranean. Elara Seaside Lounge and Bar merupakan transformasi baru dari Hilton Bali untuk memberikan pilihan wisata kuliner yang berbeda bagi para pengunjung. Dari Bandung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Komunitas pecinta motor menggelar safari dakwah Islam. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan komunitas juga diimbangi dengan ilmu agama. Hai para pemuda, siapa di antara kalian mampu untuk menikah, falyatazawwaj maka Ribuan warga dari berbagai daerah memadati Masjid Al-Alam di kawasan Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara pada Sabtu pagi. Kehadiran ribuan warga ini untuk mengikuti safari dakwah yang digelar Muslim Biker Indonesia atau MBI Chapter Kendari. Dalam safari dakwah ini, Muslim Biker Indonesia Chapter Kendari menghadirkan Ustadz Firanda Andirja. Ustadz Firanda membawakan dakwah tentang kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri yang harmonis sesuai syariat Islam. Kegiatan ini rutin digelar Muslim Biker Indonesia Chapter Kendari 2 kali dalam setahun. Perkembangan kajian seperti ini di Kota Kendari sangat masif karena masyarakat sangat terbuka dan penerima. Di Kota Kendari ini perkembangan kajian sunnah itu sangat masif dikarenakan memang masyarakatnya bisa sangat menerima sehingga kita dengan leluasa bisa berdakwah di sini. Contohnya hari ini kita punya kegiatan di Masjid Al-Alam. Seperti yang kita ketahui Masjid Al-Alam ini salah satu masjid yang terbesar di Kota Kendari, terafiliasi dengan Pemprov dan alhamdulillah kita diterima dengan baik. Safari dakwah yang digelar Muslim Biker Indonesia Chapter Kendari ini diharapkan bisa menjadi motivasi masyarakat untuk lebih belajar agama, khususnya Islam. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtaruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, lifter Aceh Bambang Wijaya yang bertanding di kelas 81 kg putra berhasil menyumbang medali emas untuk tuan rumah Aceh. Bambang mengalahkan 8 lifter lainnya dengan total angkatan 305 kg. Medali emas dari Bambang Wijaya menjadi emas pertama bagi Aceh dari cabang angkat besi. Total angkatan 305 kg Bambang Wijaya didapat dari angkatan snatch 140 kg dan clean and jerk 165 kg. Bambang sempat gagal pada beban 151 kg angkatan snatch dan 2 kali gagal mengangkat beban 181 dan 186 kg di clean and jerk. Sementara medali perak kelas 81 kg putra diraih atlet asal Papua Selatan Misbahul Munir yang membukukan total angkatan 300 kg yaitu angkatan snatch 133 kg dan clean and jerk 167 kg. Misbahul sebelumnya gagal mengangkat beban snatch 130 kg dan clean and jerk pada beban angkatan 173 kg. Sementara medali perunggu diraih Gilbert lifter asal Jawa Barat dengan total angkatan 292 kg. Gilbert berhasil mengangkat beban angkatan snatch 131 kg dan clean and jerk 161 kg. Lifter Aceh Bambang Wijaya mengatakan dirinya sangat bersyukur karena untuk yang pertama kalinya ia mendapatkan medali emas di perhelatan PON.
Saya juga sudah bermain di Papua, cuman saya peringkat 4. Dan alhamdulillah hari ini saya sangat bahagia kali karena perdana saya mendapatkan medali emas di PON. Medali emas dari Bambang Wijaya menjadi medali emas pertama dari cabang angkat besi bagi Aceh pada PON 21 Aceh Sumut. 3 lifter lainnya yang turun pada kelas 45, 55, dan 61 kg putra gagal menyumbangkan medali. Dari kota Banda Aceh, Taufan Mustafa Ainus melaporkan. Tim pesepeda MTB Jatim borong medali emas dan perunggu di kategori cross country tim Olimpik Putra di Arena Tahura Bukit Barisan Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sementara itu di posisi kedua diraih pesepeda asal Jawa Barat. Pesepeda MTB Jatim berhasil menyumbangkan emas dan menjadi juara dalam kategori cross country Olimpik atau perorangan putra yang berlangsung di Arena Tahura Bukit Barisan Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sejak awal start, 2 pesepeda dari Jatim, Ferry Udayana dan Adrian Kurniawan, langsung masuk ke posisi terdepan. Kedua pesepeda ini pun mendominasi jalannya pertandingan. Sementara pesepeda asal Jabar, Muhammad Dankin, terus membayangi dominasi dari keduanya, disusul pesepeda dari Sumsel dan Bali yang terus mengejar. Namun hingga akhir pertandingan, pesepeda Jatim Ferry Udayana berhasil menjadi juara dan mendapatkan medali emas dengan waktu 1 jam 15 menit. Hasil yang dicapai ini membuat pelatih Jatim Sugeng Trihartono puas dan bangga dengan anak didiknya yang sudah berhasil merebut medali emas setelah sehari sebelumnya juga mendapat medali emas kategori cross country tim relay atau beregu. Ferry Udayana menambahkan emas, terus salah Adrian bisa beli. Tentunya ini memang target dari Koli dan tidak dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Peraih medali emas Ferry mengaku trek atau lintasan medan sangat sulit dan sempat menuntun sepeda pada saat tanjakan. Namun hal tersebut dapat diatasi. Treknya cukup menantang, tanjakannya sulit, dan memang sulit. Tapi itu saya turun cuma 1 kali dan itu membutuhkan sabar. Sebelumnya cabang olahraga balap sepeda mountain bike atau MTB kategori cross country Olimpik atau perorangan putra diikuti sebanyak 27 pesepeda dari 14 provinsi kontingen. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar Ainus melaporkan. Sementara itu kontingen Bali berhasil mengawinkan emas pada partai final cabang olahraga kriket kategori T20 yang digelar di lapangan Cerdas, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Tim kriket Bali berhasil menaklukkan Kalimantan Timur dengan skor 70-68. Pada partai final, tim kriket putri Bali berhasil mengalahkan tim Kalimantan Timur dengan skor 70-68. Sementara itu, tim putra Bali dengan kekuatan 12 pemain berhasil menaklukkan Nusa Tenggara Timur dengan skor 84-82. Hal ini membuat tim kriket Bali berhasil mengawinkan medali emas pada cabang olahraga kriket di Perhelatan Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut. Suasana kegembiraan terlihat dari tim Bali saat merayakan kemenangan pada partai final putri dan putra kriket di lapangan Cerdas Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kapten tim kriket putri Bali, Putri Niwayan, mengatakan tidak ada kesulitan dalam bertanding. Timnya bertanding sangat tenang dan strategi yang diarahkan juga berjalan dengan baik. Kalau pertanyaannya luar biasa banget karena saya udah percaya diri dengan tim saya. Jadi saya nggak ada istilahnya kayak tegangan yang seperti tahun-tahun sebelum. Mereka sudah enjoy menghadapi pertandingan lawan siapapun. Itu yang terpenting di kriket, kalau udah happy pasti semua skillnya akan keluar. Sebelumnya dalam pertandingan semifinal kategori T20 Putri kontingen Bali yang dikomandoi Niwayan dengan permainan gemilang berhasil mematahkan perlawanan Papua dengan skor 43-6. Hasil ini membuat Bali melenggang ke final. Sementara partai semifinal lainnya Kaltim versus NTT, Kaltim berhasil menuju babak final setelah meneguk NTT. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar Ainus. Pemirsa, komitmen memperkuat kolaborasi pengembangan sektor parekraf Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia serta Kementerian Pariwisata dan Kepurbakalaan Palestina menjalin kerjasama antar kedua negara.
Menparekraf RI Sandiaga Salahuddin Uno serta Menteri Pariwisata dan Kepurbakalaan Palestina Hani Naji Abdal Masih Al-Hayek resmi menandatangani nota kesepakatan untuk bekerja sama di sektor pariwisata. Kerjasama bilateral ini akan fokus pada pengembangan dan promosi kepariwisataan. Kedua negara juga sepakat untuk saling mendukung dalam peningkatan kunjungan wisatawan. Kerjasama Indonesia dan Palestina untuk saling memberikan kerjasama di bidang pariwisata karena banyak sekali potensi kolaborasi antara Indonesia dan Palestina, saling bertukar peluang untuk wisatawan Indonesia ke Palestina dan wisatawan Palestina ke Indonesia. Signing for this memorandum of understanding, it is a good step for us as a Palestinian to start cooperate through receiving more pilgrims from Indonesia. It is important for us, especially in this situation, this past situation. We hope that we can do it with the minister, and I think the cooperation between us, it has come and to develop. It is for interest for the two states, and we hope we continue our program to do our best for our people. Kemenparekraf melalui Basnas juga menyerahkan bantuan untuk perjuangan masyarakat Palestina melalui Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Sun di Jakarta. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Sementara itu, audisi Indonesian Idol ke-13 kembali hadir di kota Yogyakarta. Pada sesi pemanasan di Sleman City Hall, panitia menghadirkan Salma Salsabil, juara jebolan Indonesian Idol season sebelumnya. Dipusatkan di Sleman City Hall, Yogyakarta, warm-up audisi Indonesian Idol 13 berlangsung meriah. Pemenang Indonesian Idol Season 12 Salma Salsabil turut hadir memberikan motivasi serta tips sukses dalam mengikuti ajang pencarian bakat menyanyi terbesar di Indonesia ini. Saya seru banget sih, pokoknya nyenengin banget, dan ini pengalaman pertama aku juga di sini. Persiapan audisi paling aku bakal ngehafal beberapa lagu yang cocok sama karakter suara aku. Ratusan pengunjung pun antusias menyaksikan langsung pemanasan audisi Indonesian Idol 13 dan memenuhi lokasi acara untuk memberikan atmosfer ajang Indonesian Idol sebelum lanjut ke tahapan audisi. Kota Yogyakarta menghasilkan banyak sekali musisi-musisi yang ada di Indonesian Idol. Banyak peserta-peserta yang lolos di Indonesian Idol, sehingga kita yakin di Yogyakarta banyak sekali bibit-bibit yang nanti bisa menjadi idola-idola baru Indonesia. Jadi kota ke-9 audisi Indonesian Idol 13, Yogyakarta diharapkan mampu menghadirkan bibit-bibit unggul dalam dunia tarik suara. Dari Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ya pemirsa, puluhan paus diduga jenis pilot terdampar dan mati di Alor, Nusa Tenggara Timur. Ya, kejadian tersebut menjadi tontonan warga sekitar. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan juga berita internasional lengkap di inews.id. Akhir kata, saya Cikal Mutazam. Dan saya Galuh Pandu pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Beginilah kondisi paus yang diduga jenis paus pilot yang terdampar di pesisir perumahan Desa Purnama. Paus-paus yang terdampar diduga warga setempat ikan lumba-lumba menjadi tontonan warga setempat. Dari video rekaman warga, tampak sebagian ikan paus pilot ini sudah mati. Kondisi paus pilot yang terdampar ini tampak terhimpit di bawah bebatuan karang di sepanjang pesisir pantai. Namun, sebagian dari paus pilot yang terdampar ini ada juga yang tampak lemas, diduga tidak bisa berenang kembali ke laut setelah dihempas ombak ke daratan. Diharapkan kepada masyarakat untuk tidak mengambil bagian apapun dari paus yang terdampar tersebut. Paus pilot tersebut akan diambil sampel guna dikirimkan ke Bali untuk pemeriksaan di laboratorium agar bisa dipastikan penyebab kematian. Dari Alor NTT, Dani Manu, iNews melaporkan.